Halo semuanya, di rangkuman materi kita kali ini, kita bakal ngebedah sebuah kisah epik yang bener-bener ngubah wajah sebuah kota. Kita bakal lihat gimana sebuah tragedi yang dulunya penuh tertumpahan darah, sekarang bertransformasi jadi sebuah peringatan pahlawan yang maknanya dalam banget. Percaya deh, ini bukan cuma sekedar catatan usang di buku sejarah sekolah, tapi ini tuh cerita tentang perlawanan yang nekat, taktik yang jenius, dan warisan yang secara harfiah masih hidup sampai detik ini. Udah siap? Yuk langsung aja kita selami materinya. Nah, pertanyaan pertama yang mungkin terlintas di kepala kita. Kenapa sih tanggal 9 Juli itu bersejarah banget buat Cilegon? Apa coba yang bikin tanggal ini begitu monumental buat kota dan warganya sampai sekarang? Buat orang luar ya, mungkin itu cuma tanggal biasa di kalender. Tapi buat warga Cilegon, ini adalah titik balik yang luar biasa. Ini adalah hari di mana keberanian nekat nabrak tembok penindasan. Bagian 1. Peringatan pahlawan masa kini. Menarik banget nih ngelihat gimana pemerintah daerah sana berhasil nyebrangin jarak waktu 100 tahun lebih buat ngehubungin sejarah ini sama acara-acara modern yang relevan banget buat warga. Pemkot Cilegon tuh nggak cuma bikin upacara mengeningkan cipta yang kaku loh. Kalau kalian lihat di tanggal 9 Juli 2024 kemarin, mereka ngerangkai haul para pejuang ini barengan sama perayaan Tahun Baru Islam. Acaranya, wah, berpusat ke masyarakat banget. Mulai dari doa bersama, ceramah agama, sampai sunatan massal. Nggak cuma itu, ada juga acara napaktilas pertempuran, dan yang paling keren menurut saya, ada event pemberdayaan ekonomi yang dikasih nama Geger Koperasi dan UKM. Jadi mereka ngerayain pengorbanan masa lalu dengan ngebangun kesejahteraan di masa kini. Keren kan? Dan esensi dari semua kemeriahan ini sebenarnya dirangkum dengan pas banget sama Bapak Rahmatullah Aya, Kepala Bagian Kesra Cilegon. Beliau nekenin kalau acara-acara ini diadain karena ada pelajaran berharga banget buat kita, para generasi penerus. Jadi, poin utamanya di sini, rentetan festival dan acara sosial tadi itu bukan cuma buat seru-seruan, tapi secara fundamental adalah wadah buat mewariskan nilai-nilai pengorbanan dan semangat juang biar nggak pernah padam. Oke, lanjut ke bagian 2, akar pemberontakan Geger Cilegon. Dari perayaan yang damai tadi, kita putar balik waktu sebentar ke sejarah kelamnya. Kenapa sih dinamain geger? Nah, semuanya bermula dari sebuah kebijakan kolonial Belanda di tahun 1880-an yang namanya Pax Neerlandica. Secara teori, kedengarannya sih manis ya, kayak semacam inisiatif integrasi buat ngebaurin budaya lokal sama Belanda. Tapi praktiknya, wah, hancur-hancuran. Kebijakan ini secara sistematis neken dan ngebrangus tradisi lokal. Apalagi di Banten, wilayah yang identitas Islamnya tuh udah mendarah daging. Kebijakan Belanda ini bener-bener kerasa kayak invasi budaya yang agresif banget buat mereka. Coba deh bayangin kontrasnya. Di satu sisi, Belanda makin semena-mena ngeluarin aturan yang ngelarang pembacaan sholawat pakai suara keras di masjid, bahkan sampai ngancurin menara masjid di Cilegon segala. Buat warga lokal, ini penghinaan total. Padahal di sisi lain, realitasnya, masyarakat Banten itu hidupnya sangat bergantung sama tradisi Islam. Mereka jadikan para kiai, ulama sufi, dan pemimpin tarekat sebagai tempat berlindung. Jadi tindakan arogan pemerintah kolonial ini ibarat nuangin bensin ke kobaran api. Amarah warga benar-benar memuncak. Masuk ke bagian 3. 4 tokoh sentral perlawanan. Nah, di tengah kemarahan massa yang udah ubun-ubun ini, muncullah 4 sosok sentral yang jadi mastermind pemberontakan. Mereka yang sukses ngerubah Mara Acak jadi pergerakan bawah tanah yang terorganisir banget. Pertama, ada Kiai Agung dari Lampuyang, pemimpin tarekat yang kaya raya dan rela ngeluarin hartanya buat ngumpulin massa di Banten. Kedua, Haji Marjuki dari Tanara, yang sepulang haji langsung gencar banget nyeruin perlawanan jihad. Ketiga, ada Haji Wasid dari Beji. Kalau beliau ini emang punya darah pejuang, karena ayahnya juga pernah perang lawan Belanda di tahun 1850. Dan yang keempat, Haji Tubagus Ismail dari Gulacir, tokoh dermawan yang disegani banget karena sering membangun madrasah. Latar belakang mereka boleh beda-beda, ada yang nyumbang dana, jago orasi, sampai ahli strategi. Tapi gabungan mereka berempat inilah yang sukses menyatukan warga Banten dari berbagai penjuru. Bagian 4. Strategi dan rencana rahasia. Dengan para pentolan hebat ini di garis depan, mulailah sebuah operasi senyap yang, jujur aja, brilian banget. Belanda itu sama sekali nggak nyium gelagat apa-apa. Tanggal 2-5 September 1887, para kiai ini ngadain rapat rahasia yang krusial. Biar nggak dicurigai intelijen Belanda, tahu nggak mereka lakuin apa? Mereka nyamarin rapat itu jadi acara kondangan atau pesta pernikahan. Cerdik banget kan? Terus lanjut lagi di 29 September, mereka ngumpul lagi di Beji. Kedoknya silaturahmi biasa, padahal lagi bahas pengumpulan senjata. Selama berbulan-bulan, operasi rahasia ini jalan mulus persis di depan hidung Belanda. Tapi ya, yang namanya pergerakan besar pasti ada aja dinamika internalnya.
Pertengahan tahun 1888, mereka sempat beda pendapat soal kapan nih waktu yang pas buat nyerang. Haji Marzuki ngusulin bulan September. Haji Wasid maksa biar dimajuin ke 23 Agustus. Tapi pada akhirnya, masa di bawah Haji Tubagus Ismail udah nggak nahan, dan milih gerak jauh lebih awal dari rencana semua orang. Gesekan internal inilah yang tanpa sengaja jadi pemicu yang menyalakan sumbu pemberontakan lebih cepat. Bagian 5, meletusnya geger Cilegon 1888. Dan meledaklah semuanya. Kita sampai di klimaks ceritanya. Fajar berdarah tanggal 9 Juli 1888 yang mengubah sejarah Cilegon. Pergerakan hari itu tuh bukan sekedar amuk massa yang ngawur loh. Ini beneran kayak invasi militer 3 arah yang super terstruktur. Langkah pertama, pasukan Haji Wasid masuk dari utara, nyapu bersih semua target orang Eropa. Langkah kedua, Haji Tubagus Ismail nyerbu dari barat dan selatan. Dan targetnya nggak main-main, rumah asisten residen Goebbels, sang penguasa kolonial di situ. Terus langkah ketiga, Jaruk Kejuruan langsung ngepung dan ngejebol penjara lokal buat ngebebasin tahanan biar pasukan mereka makin besar. Serangan kilat ini emang sengaja dirancang buat bikin sistem kolonial lumpuh total dalam semalam. Awalnya, rencana ini sukses besar. Target-target utama berhasil ditumbangkan, asisten residen Goebbels tewas, penjara pun jatuh ke tangan mereka. Kemenangan kerasa udah di depan mata, tapi sayang seribu sayang, euforia itu cuma sebentar. Kabar pemberontakan ini cepet banget sampai ke markas Belanda di Serang. Mereka langsung kirim bala bantuan tentara bersenjata berat yang dikomandoi Letnan 1 Van der Star. Dengan persenjataan yang beda level, perlawanan warga Cilegon akhirnya ditumpas dengan cepat dan tragis. Para pemimpin perlawanan pun terpaksa mundur dan menyingkir dari Cilegon. Kita masuk ke bagian terakhir, bagian 6, mewarisi semangat juang pahlawan. Kalau diukur dari kacamata militer saat itu, perlawanan 9 Juli emang berhasil dipadamkan. Tapi pertanyaannya, apakah itu sebuah kekalahan mutlak? Jelas nggak dong. Justru dari kekalahan fisik itulah lahir kemenangan ideologis yang bertahan sampai ratusan tahun kemudian. Itulah magisnya sejarah. Pak Agus Nur Sidiki selaku Ketua Panitia Peringatan yang sekarang punya harapan besar. Beliau pengen momentum geger Cilegon ini nggak cuma numpang lewat sebagai acara tahunan aja, tapi benar-benar nempel di hati masyarakat dan pemerintah buat diambil hikmahnya. Semangat yang seakan kalah di medan perang dulu, sekarang malah jadi energi tanpa batas buat kota ini. Hari ini, wujud pertempurannya udah jauh beda. Warga Cilegon udah nggak perlu lagi angkat senjata tajam buat jadi pahlawan. Warisan geger Cilegon tuh sekarang diterjemahin jadi program-program sosial, layanan kesehatan buat masyarakat luas, sampai ngedukung kemandirian para pelaku UKM lokal. Mereka sekarang lagi berjuang melawan kemiskinan dan ketertinggalan dengan semangat juang yang sama gilanya dengan para kiai dan tokoh di tahun 1888 dulu. Jadi ini ngebawa kita ke satu refleksi yang menurut saya penting banget buat kita renungin. Sejarah udah mengukir pengorbanan darah dan nyawa mereka di masa lalu. Lalu sekarang, gimana caranya kita bisa berkontribusi buat komunitas kita sendiri hari ini? Para pahlawan tahun 1888 itu ngorbanin segalanya biar kita yang ada di masa depan punya kebebasan. Mempelajari sejarah kayak gini tuh bukan cuma soal ngapalin deretan nama sama tanggal doang, tapi soal nemuin percikan keberanian di dalam diri kita buat ngasih dampak positif ke lingkungan sekitar. Wah, nggak kerasa ya. Makasih banget udah ngikutin rangkuman materi sejarah ini sampai akhir. Semoga kisah epik geger Cilegon ini ngasih semangat baru buat kalian semua. Sampai jumpa di pembedahan informasi seru berikutnya.